Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Fusat TV Studio yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit pembahasan yang bertemakan iktikaf, di mana iktikaf tersendiri termasuk amalan sunnah yang bisa dilakukan kapanpun. Hanya saja lebih dianjurkan atau dikhususkan untuk dilakukan pada bulan suci Ramadan. Dan tentu di bulan suci Ramadan kita sering sekali mendengar istilah iktikaf, yang mana iktikaf lebih dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Keutamaan iktikaf sangatlah besar. Terlebih iktikaf termasuk dari bagian upaya untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar. Di dalam hadis yang berbunyi man i'takafa ma'i fal ya'takifa al-ashrul awakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwasanya barang siapa yang beriktikaf pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, maka sama halnya dia beriktikaf bersama Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Seperti halnya keterangan pada hadis sebagaimana berikut. An Ubay bin Ka'bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifa fil ashril awakhir min Ramadana. Nah, diceritakan dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan kalau kita lihat kelanjutan hadisnya yang berbunyi fasa farosanatan falam ya'takif. Fasa farosanatan falam ya'takif. Falam makana al-amul muqbilu i'takafa 20 yauman. Nah, dari situ dijelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi itu sempat tidak melakukan iktikaf selama 1 tahun. Kemudian di tahun berikutnya Kanjeng Nabi melakukan iktikaf selama 20 hari. Sahabat Al-Fusat TV Studio yang dirahmati Allah. Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan memberi tahu terlebih dahulu definisi dari iktikaf sendiri. Yang mana di dalam Fathul Qorib mendefinisikan iktikaf yakni al-iqamatu 'ala syai' min khairin aw syarrin, yaitu menetapi sesuatu entah yang baik ataupun yang buruk. Sedangkan yang ditinjau dari syariatnya, iktikaf memiliki arti al-iqamatu bi masjidin bi sifatin makhsusatin, yaitu menetap di dalam masjid dengan sifat atau niat yang tertentu. Sedangkan hukum asal dari iktikaf yaitu sunnah, tapi akan bisa berubah menjadi wajib ketika ada unsur nazar, dan juga bisa menjadi makruh apabila dilakukan oleh seorang perempuan yang bisa mengandung fitnah. Kalau dalam istilah Fathul Qoribnya itu dzatu hay'ah. Nah, bahkan nanti iktikaf juga bisa dihukumi haram ketika dilakukan oleh seorang istri ataupun budak sahaya yang tidak memiliki izin dari suami atau sayyidnya. Sahabat Al-Fusat TV Studio yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya yakni syarat daripada iktikaf.
Yang mana syarat iktikaf itu memiliki 2 syarat. Yang pertama, niat. Hanya saja nanti untuk niat ketika iktikafnya itu ada unsur nazar, maka harus menyertakan lafaz nadron atau fardon. Untuk syarat yang kedua yaitu harus menetap di masjid. Sedangkan untuk syarat muktakif sendiri atau orang yang sedang beriktikaf, yaitu harus orang yang Islam, orang yang memiliki akal, dan juga orang yang suci dari haid atau nifas dan juga dari junub. Sedangkan untuk orang yang murtad dan juga orang yang mabuk, maka iktikafnya seketika itu juga akan batal. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, mungkin sahabat Al-Fusa TV Studio memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin bagaimana cara iktikaf yang benar, atau apakah iktikaf harus di dalam masjid, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Untuk itu, simak selengkapnya di pertemuan yang mendatang. Akhirul qauli, kurangnya dari saya, lebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.